Ya, kembali kita melanjutkan topik pelajaran kita mengenai VBNet yang ke-9. Bagaimana kita akan membuat program cari dan program untuk menampilkan data. Kita akan bahas apa tujuannya, algoritma, lalu bagaimana program tersebut dibuat. Nah, tujuan pertemuan topik ke-9 ini tentu adalah bagaimana kita akan membuat program pencarian dari data yang sudah tersimpan di dalam tabel dan database dari SQL Server. Bila data yang dicari ditemukan, maka ditampilkan. Apabila data tidak ditemukan atau tidak ada di dalam tabel, maka ditampilkan pesan bahwa data tidak ada. Oleh karena itu akan dilakukan pencarian ulang. Ya. Nah, bagaimana algoritmanya? Kita ikuti masing-masing. Yang pertama tentu kita rancang database SQL Server dengan nama pustaka. Nah, dalam hal ini kita tetap menggunakan database yang telah dirancang pada pertemuan VBNet 8 sesuai gambar di bawah ini. Nah, ini sudah ada database dengan nama pustaka. Ya. Lalu yang kedua, kita rancang tabel anggota. Begitu juga dengan anggota, sama saja kita gunakan biar berkelanjutan dia sampai ke pertemuan yang berikutnya. Ya, ini ada nuang nama alamat grup dengan tipe data yang sudah ditentukan pada tampilan gambar. Lalu yang ketiga, input beberapa data atau record ke dalam tabel pustaka. Dalam hal ini kita akan menggunakan data yang sudah pernah diinput pada pertemuan VBNet 8 seperti data berikut. Nah, ini sudah ada data-datanya, ya. Ada sebanyak 5 data. Yang keempat, rancang tampilan form untuk program cari dan tampil data sebagai berikut dengan menambahkan objek komponen tombol cari dan beri nama objek komponen C cari. Nah, ini sudah ada juga formnya seperti yang kemarin, hanya di sini kita sudah menambahkan objek komponen comment button, tombol cari. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengetikkan program, memasukkan program. Nah, program yang pertama adalah program deklarasi variabel. Nah, program deklarasi variabel, ya, ini deklarasi variabelnya tambah satu lagi jenisnya, itu ada DR dibandingkan dengan pertemuan yang sebelumnya. Data reader. Oke, kita langsung saja ke program VBNet untuk menyesuaikan program dengan yang ada di materi dengan yang ada di program itu sendiri. Nah, ini dia tampilan VBNet kita, sudah ada satu tombol cari, ya, sudah kita tambahkan untuk nanti bagaimana proses pencarian data dengan program VBNet berikut. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk ke bagian programnya. Sesuaikan. Ini dia untuk program deklarasi, ya. Program deklarasi ada di materi kita. Ya, ini program deklarasi variabel mulai dari import sistem dan seterusnya, ini deklarasinya. Lalu program prosedur untuk mengosongkan objek. Nama-nama objeknya tadi sudah kita buat. Ini dia sub kosong. Nah, lalu di sini ada perubahan. Perubahannya adalah subkoneksi. Kita pisah dia. Nah, untuk subkoneksi ini, apa fungsi dari subkoneksi? Ini program prosedur untuk koneksi ke database. Jadi subkoneksi ini adalah fungsinya untuk mengkoneksikan, ya, database SQL Server kita dengan program VBNet Visual Studio 2010. Nah, ini dia koneksinya dengan data source atau sumber data yang sudah ada. Nah, jadi ini fungsinya. Lalu kita masuk ke form load. Nah, form load ini ada juga baris perintahnya, ini call kosong. Call kosong berarti memanggil prosedur kosong. Call koneksi memanggil prosedur koneksi. Lalu ada di sini perintah untuk memilih, ya. Ini ada D sama dengan new SQL data updater select bintang from anggota, artinya adalah untuk memilih tabel yang kita gunakan adalah tabel anggota. Lalu deklarasikan dataset baru. Nah, dipindahkan dia ke dalam dataset.
lalu diisi ke dalam objek data grid view. Jadi data-data yang ada dalam tabel masuk ke dalam objek data grid view ketika form load. Nah, form load itu dia ini dia ya. Program tampilkan data itu masuknya dari tabel ke objek data grid view. Ya, ini objek data grid view. Data grid view 1 tepatnya ya. Nah, ini di programnya. Oke. Lalu kita masuk ke ini ada program simpan. Program simpan ini nggak perlu lagi kita bahas karena ini sudah kita bahas di pertemuan ke-8 ya. Ini untuk menyimpan. Lalu kita masuk ke program kosong batal ya. Program batal itu tentu adalah untuk mengosongkan objek. Ketika kita klik tombol batal, maka objek-objek text box kita akan kosong. Ya, ini dia. Ya, hanya call kosong saja. Nah, lalu kita masuk ke program cari. Jadi C cari klik ya. C cari klik itu artinya adalah ketika tombol cari diklik. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana fungsi-fungsi dari body program pencariannya. Call koneksi ya, jadi supaya dia tetap mengenal koneksi menghubungkan program dengan database. Lalu ada dim x noang. Ini adalah mendeklarasikan satu variabel baru ya, namanya x noang sebagai tipe data string. Di mana x noang itu kita akan menggunakan input box. Nah, ada kotak input, kotak masukan, kotak dialog sebagai tempat kita memasukkan data. Nah, di sini akan muncul masukkan nomor anggota yang dicari. Nah, ini yang muncul. Lalu perintah SQL-nya adalah select bintang from anggota. Ini artinya pilih tabel dari anggota di mana nomor anggotanya ini fill noang ya, ada fill noang sama dengan apa yang diinput dalam variabel x noang ya. Nah, x noang itu kan input box. Apa yang kita ketik dia akan cari harus sama ya. Nah, kalau dia sama maka akan ditampilkan. Ini dia kelanjutannya. Kalau dia sama akan ditampilkan if dr titik has rows. Nah, dr itu kan isinya ini mengeksekusi dari SQL. Ya, ini cmd sama dengan new SQL command ya, dr sama dengan cmd titik execute reader, lalu dr titik read. Nah, baca dia dr tadi yang isinya adalah SQL ini, membaca SQL ini. Jika isi dr tadi kan ya membandingkan SQL dengan X noang. Nah, jika ada maka inilah perintahnya. Perintah ini adalah untuk menampilkan. T noang itu adalah objek dari si nomor anggota. Dr get string. Get string itu adalah tampilkan data dengan indeks 1. Karena datanya string maka get string. Kalau datanya angka dia nanti mungkin adalah get byte ya, dan seterusnya. Nah, ini urutannya di dalam tabel kita. Noang yang pertama, nama yang kedua, alamat yang ketiga, grup yang keempat. Dimulai dari indeks 0. Lalu ada else. Else lainnya itu maksudnya adalah kalau dia tidak ada atau tidak sama. X noang tidak sama dengan noangnya yang ada di dalam tabel. Artinya tidak ada dia. Apa yang kita input tidak ada di dalam tabelnya, maka akan muncullah pesan. Ketampilkan pesan, nomor anggota tidak ditemukan, lalu dikosongkan, lalu keluar dari prosedur. Setelah itu, tutuplah semua koneksi dan tutuplah dia perintah komennya. Nah, ini masuk perintahnya. Nah, logikanya begitu. Ya, disinilah dia bagian pengujiannya. Kalau dia ada, dan di sini kalau tidak ada datanya. Oke, nah itu dia program carinya. Nah, program tampilnya mana kan? Program cari dan tampil ya. Tampilnya tentu adalah yang di bagian form load. Nah, form load ini ya, dia akan menampilkan datanya. Oke.
menampilkannya itu ini program menampilkannya ini menampilkan ke objek ya, ke objek text box. Oke, satu lagi programnya adalah program untuk cari data, lalu tombol keluar itu perintahnya hanya N ya. Keluar itu ini revert subject keluar. Oke, coba kita jalankan programnya. Nanti kalian ikuti buat programnya perlahan-lahan lewat materinya, bisa lewat video juga boleh dengan objek-objek komponen yang sudah ada. Nah, kita akan menjalankan program cari karena topik kita di VBNet yang ke-9 ini adalah kita mencari data lalu dia akan tampil pada objek text box-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini data-datanya sudah ada tadi ya. Ini sudah kita simpan di pertemuan yang 8, masih ada datanya. Sekarang pencarian itu bagaimana? Kita klik dulu tombol cari. Nah, ini. Kita klik tombol cari. Oke, nanti akan muncul pesan masukkan nomor anggota yang dicari. Nah, di sinilah kita ketikkan. Misalnya kita ketikkan nomor anggotanya adalah 0004. Ya, ini dia si Intan Salsabila ya. Kalau sudah kita okekan. Kita tunggu. Nah, maka muncul di sini. Ditampilkan pada objek-objek ini. Ada nomor anggota, ada nama, ada alamat, ada si grup. Ya. Oke, kita kosongkan. Batal lah. Batal itu kan mengosongkan objeknya. Kita cari lagi. Misalnya kita cari si 002. 002. Lalu kita okekan. Nah, maka muncul pas 002 Citra Ayudia B MI 18A. Nah, berarti proses pencarian yang kita rancang dalam program itu sudah berhasil, terbukti dari program yang kita jalankan. Nah, sekarang kita akan buktikan yang kita cari itu tidak ada. Misalnya kita masukkan 0008. Nah, dari data di tabel kita yang muncul pada data grid view nggak ada nomor anggota 0008. Nah, maka begitu kita okekan, nah, ditampilkan pesan nomor anggota tidak ditemukan. Nah, itulah pencarian di dalam program VBNet. Ketika data yang ada dalam tabel dan sesuai dengan data yang dicari, maka ditampilkan. Namun ketika dia tidak ada, tampilkan saja pesan nomor anggota tidak ditemukan. Ya, artinya nggak ada. Kalau sudah okekan, dia akan kembali normal untuk melakukan pencarian ulang. Oke ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham karena topik ini dia sudah berkelanjutan dari topik-topik sebelumnya. Begitu juga nanti topik ke depan juga akan lanjut terus. Ya. Untuk topik yang ke-10 kita akan membahas cari dan edit. Ketika kita cari, tampil, lalu kita lakukan proses edit dan diupdate-nya. 11 dicari, lalu ditampilkan, setelah itu kita hapus. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan tetap program yang mulai dari pertemuan 8 itu kalian siapkan di laptop kalian mungkin atau di komputer kalian supaya kalian tinggal menambahkan program yang sesuai dengan topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini dulu pertemuan kita ya untuk VBNet yang ke-9. Bagaimana membuat koneksi, lalu bagaimana membuat program cari, ya, lalu bagaimana dia menampilkan data. Tetap semangat belajarnya. Salam sehat dan selamat pagi semuanya.